Bismillahirrahmanirrahim. Our topic now is about adjective clauses. Materi kita kali ini membahas tentang klausa kata sifat. Mengingat-ingat materi sebelumnya ya, clause atau klausa merupakan kumpulan kata-kata yang terdiri dari subjek dan verb. Dan klausa sendiri terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama, main clause atau disebut juga sebagai independent clause. Kita sudah bahas ya, kita sudah singgung sebelumnya. Main clause merupakan klausa utama. Kenapa dia disebut sebagai independent clause? Karena independent artinya berdiri sendiri, dan main clause ini kan klausa yang bisa berdiri sendiri sebagai kalimat yang utuh, ya kan? Atau bahasa Inggrisnya kita bisa sebut sebagai complete sentence. Oleh karena itu disebut sebagai independent clause. Dan jenis yang kedua adalah subordinate clause atau dependent clause. Subordinate ini juga sudah kita singgung, merupakan klausa bawahan atau klausa sematan. Ya, dan dependent artinya adalah bergantung. Oleh karena itu klausa ini adalah klausa yang tidak bisa berdiri sendiri. Can stand alone as a complete sentence. Dia nggak bisa berdiri sendiri. Dependent bergantung. Bergantung ke siapa? Bergantung ke independent clause atau ke main clause. Subordinate atau dependent clause ini sendiri terbagi lagi jenisnya ya. Jadi dia mempunyai cabang lagi. Yang pertama ada noun clause, ada adverb clause, dan juga ada adjective clause atau relative clause. Yang akan kita bahas ini adalah adjective clause. Adjective clause sendiri merupakan klausa kata sifat ya. Dia ini tells which one or what kind. Jadi dia memberi penjelasan yang mana gitu. Sebenarnya semua klausa bawahan itu dia adalah klausa penjelas. Tapi sisi menjelaskannya itu beda-beda. Jadi kalau adjective clause dia menjelaskan menggunakan kata ganti relatif. Oleh karena itu dia disebut juga sebagai relative clause karena komponennya adalah relative pronoun, kata ganti relatif ya. Dan clause ini juga gives further information about a noun. Jadi dia tuh memberikan informasi yang lebih atas kata bendanya. Jadi dia akan menjelaskan siapa, menjelaskan apa, menjelaskan kata benda gitu ya. Sekarang mari kita bandingkan adjective dan adjective clause. Adjective sendiri kan artinya adalah kata sifat. Jadi di sini ada kalimat I met a kind man. Saya bertemu dengan lelaki yang baik. Kind di sini adalah kata sifat atau adjective. Gitu. Jadi intinya adjective adalah kata sifat. Kata sifat yang mana? Kind. Sedangkan kalau adjective clause, dia adalah klausa kata sifat. Ada contoh, I met a man who is kind to everybody. Nah, di sini adjective clause-nya adalah who is kind to everybody. Gitu. Jadi, adjective clause itu biasanya dia ditandai, bukan biasanya, memang ditandai dengan kata ganti relatif. Di situ kata ganti relatifnya adalah who. I met a man who is kind to everybody. Dia merupakan susunan kalimat atau sentence yang terdiri dari dua klausa. Klausa yang pertama adalah I met a man. Dia merupakan independent clause atau main clause. Sedangkan klausa yang kedua, who is kind to everybody, dia merupakan dependent atau subordinate clause. Seperti itu. Kali ini kita akan membuat relative clause atau adjective clause menggunakan kata ganti relatif who dan whom. Jadi intinya untuk membuat relative clause ini harus ada relative pronoun-nya. Relative pronoun itu ada who, whom, which, whose, dan that. Tapi kita membuat menggunakan who dan whom dulu ya. Nah, di situ ada dua main clause, yakni the man is friendly dan he lives next to me. Di mana main clause ini kan bisa dikatakan juga sebagai sentence ya. Jadi saya
saya katakan sebagai sentence saja, sebagai kalimat. Jadi kalimat pertama dan kalimat kedua. Nah, kedua kalimat itu bisa digabungkan menjadi sebuah kalimat yang singkat. Nah, jadi kedua kalimat itu salah satunya bisa dijadikan penjelas. Nah, contoh bawahnya, the man who lives next to me is friendly merupakan penggabungan dari dua kalimat di atas. Nah, adjective clause-nya adalah who lives next to me. Who, mengapa kita menggunakan who? Karena penjelasnya berkedudukan sebagai subjek. Jadi di situ penjelasnya adalah he. He lives next to me. Jadi kalau penjelasnya itu berkedudukan sebagai subjek, kata ganti yang digunakan who, karena who merupakan kata ganti subjek. Oke? Sedangkan untuk contoh kedua, ada kalimat the man is friendly, lalu I met him. Itu juga bisa digabungkan menjadi satu kalimat yang ringkas. Nah, karena di sini penjelasnya adalah I met him. Him kedudukannya sebagai objek, maka kata ganti relatif yang digunakan adalah whom. Itu bedanya. Who apabila kedudukan penjelasnya sebagai subjek, whom apabila dia sebagai objek. Maka kedua kalimat itu bila digabungkan menjadi satu, bunyinya menjadi the man whom I met was friendly. Jadi itu kita membuat adjective atau relative clause dari penggabungan dua kalimat atau dua main clause ya. Intinya kalau kita mau buat relative clause itu harus pakai kata ganti relatif. The man who lives next to me is friendly. Who, kedudukan penjelasnya dia sebagai subjek. The man whom I met was friendly. Whom, dia penjelasnya berkedudukan sebagai objek. Itu bedanya. Itu adalah kalimat yang susunannya sesuai dengan gramatikal. Disebut juga sebagai kalimat formal. Tetapi ada juga kalimat informal yang mana kalimat itu digunakan untuk percakapan sehari-hari. Jadi kalimatnya itu bentuknya tidak baku, tidak sesuai dengan gramatikal. Di sampingnya ada the man who I met was friendly. Kalau kalimat informal, apapun kedudukan penjelasnya, baik itu sebagai subjek ataupun objek, kata ganti relatif yang digunakan adalah who. Itu bedanya. Mungkin karena biar lebih gampang, dia nggak perlu pusing-pusing ngebedain mau pakai who atau whom ya. Dia kedudukannya sebagai objek atau subjek ya. Ya sudah, yang digunakan who. Oke? Semoga penjelasan ini dapat dipahami dengan baik. Thank you. See you next.